Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran Lintas Minat Ekonomi kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi bab 3, tapi seperti biasa Ibu akan membagi menjadi dua video. Untuk video yang kali ini itu merupakan video yang part pertama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengupload untuk video yang part 2-nya. Silakan menonton. Permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tenaga kerja. Ruang lingkup ketenagakerjaan. Tenaga kerja. Nah, pada pertanyaan dong, apa itu tenaga kerja? Jadi, tenaga kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Nah, penduduk itu tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut itu telah memasuki usia kerja. Nah, usia kerja itu dari berapa sampai berapa, Bu? Nah, usia kerja itu yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, tenaga kerja itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, tenaga kerja itu punya tiga bentuk. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Nah, yang dimaksud tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti dokter, arsitek, guru, terus hakim, jaksa gitu. Terus yang kedua itu ada tenaga kerja terampil. Di sini tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerjanya. Dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik. Yang dimaksud tenaga kerja tidak terdidik itu adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, tidak semua yang memasuki usia kerja itu disebut angkatan kerja. Yang tadi Ibu sudah sebutkan di sebelumnya, bahwa ada namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi, selain ada dari angkatan kerja, ada juga yang bukan angkatan kerja. Nah, yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja itu merupakan penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu termasuk untuk bukan angkatan kerja. Contohnya itu ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, terus penerima pendapatan atau pensiunan itu tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jadi masuknya ke dalam bukan angkatan kerja kayak gitu. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Nah, atau dengan kata lainnya ini, kesempatan kerja itu merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Kesempatan kerja itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada kesempatan kerja permanen dan yang kedua ada kesempatan kerja temporer. Apa bedanya, Bu, antara kesempatan kerja permanen dengan kesempatan kerja temporer? Nah, untuk yang kesempatan kerja permanen itu artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Nah, sedangkan untuk kesempatan kerja temporer artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang lainnya atau kesempatan kerja yang baru, seperti itu. 2. Masalah ketenagakerjaan.
Nah, masalah ketenaga kerjaan sebenarnya ada beberapa yang terjadi di Indonesia. Ibu hanya mengambil sebagian, itu ada 5 yang ibu masukkan di dalam video ibu. Yang pertama itu adanya rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi dari kualitas tenaga kerja yang relatif rendah itu juga merupakan disebabkan oleh tingkat pendidikannya itu sendiri kayak gitu. Jadi rendahnya kualitas tenaga kerja itu sebenarnya disebabkan dari beberapa banyak faktor gitu. Salah satunya adalah dari tingkat pendidikan juga. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi, jumlah penduduknya itu banyak, tapi kesempatan kerja yang terbuka sedikit. Nah, itu juga jadi salah satu masalah ketenaga kerjaan. Terus yang ketiga, itu ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Karena di Indonesia sebagian besar orang-orang itu tinggal di Pulau Jawa. Nah, maka rata-rata yang tenaga kerja yang di Pulau Jawa itu sudah banyak gitu kan, sedangkan di pulau yang lain itu kekurangan tenaga kerja gitu. Jadi tidak merata di seluruh Indonesia ini gitu. Hanya ada misalnya di Pulau Jawa aja kan, karena memang populasi penduduknya banyak di sana kayak gitu. Terus keempat ada pengangguran. Ya, dari pengangguran ini sebenarnya masalah dari sebelum-sebelumnya sampai saat ini gitu, dan masalah ini masih belum bisa teratasi dengan baik gitu di Indonesia. Apalagi dengan adanya pandemi di Indonesia, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, nah pengangguran itu semakin banyak karena perusahaan banyak yang memangkas untuk pengeluarannya, jadi banyak tenaga kerja yang dikeluarkan atau yang di PHK. Nah kayak gitu itu kan menyebabkan faktor, salah satu penyebab dari pengangguran itu sendiri juga. Terus yang terakhir itu ada gaji para pekerja yang rendah kayak gitu. Jadi kalau pekerja itunya gajinya rendah, otomatis kan pasti dia akan ya udah cari pekerjaan yang lain. Nah, jadinya nganggur dulu. Nah, itu juga jadi masalah ketenaga kerjaan lagi gitu. Itu beberapa dari masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. 3. Upaya meningkat kualitas tenaga kerja. Nah, sebelumnya tadi kita bahas masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita membahas untuk upayanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Di sini dibagi menjadi dua, ada dari pihak pemerintah dan ada nanti dari pihak swasta. Nah, yang pertama ini dari pihak pemerintah dulu. Yang pertama itu ada meningkatkan mutu tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, terus juga memperluas pemerataan lapangan kerja. Terus ada memperbaiki sistem pengupahan, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dan yang terakhir meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, selanjutnya ini ada dari pihak swasta. Nah, pihak swasta ini ada beberapa yang upayanya. Yang pertama ada melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan magang kepada peserta didik atau calon tenaga kerja. Terus yang kedua, itu perusahaan dapat menghapus aturan-aturan yang menghambat peningkatan kualitas karyawan. Dan yang ketiga, itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kepada karyawan atau tenaga kerja yang mereka punyai. 4. Sistem upah. Upah merupakan imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses produksi barang atau jasa. Pemberian upah ini umumnya didasarkan sistem upah yang disesuaikan dengan kebijakan atau strategi pengupahan dari pemberi kerja. Upah dengan gaji itu sama ya, Nak. Sistem pemberian upah. Jadi di sini ada beberapa sistem pemberian upah. Itu yang pertama ada upah menurut waktu. Jadi upah menurut waktu adalah sistem upah di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerjanya seseorang. Jadi satuan waktunya itu dihitung kadang bisa per jam atau per hari atau juga bisa per minggu atau per bulan. Nah, misalnya kayak pekerja bangunan itu dibayar juga per hari atau per minggu. Terus yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Jadi menurut sistem ini
Besarnya upah itu didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Jadi dihitung dari satuan hasilnya itu dihitung dari perpotong barang, persatuan panjang, atau persatuan berat misalnya. Contoh nih, upah pemetik daun teh, nah itu dihitungnya per kilo dari daun teh itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada upah borongan. Jadi menurut sistem ini, pembayaran upah itu berdasarkan atas kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja. Contohnya, upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, terus membangun rumah, atau sebagainya. Dan yang keempat itu ada sistem bonus. Jadi sistem bonus ini adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk memberikan insentif agar pekerja itu dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab. Serta harapannya itu dapat keuntungan yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi bonus ini tuh di luar dari gaji yang per bulan atau gaji yang per minggu. Jadi misalnya ada kayak bonus THR atau bonus akhir bulan kayak gitu-gitu. Ada pertanyaan kah dari anak-anak ibu? Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ibu di WA ya nak, atau bisa komentar pribadi di e-learning. Cukup sekian dari video ibu. Jika ada salah kata atau ada yang dikurang dimengerti, mohon dimaafkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.